Darlene memulai usaha berjualan kue sejak masih bersekolah di tingkat SD. Dr. Richard lebih bagus bantu yang ini sih daripada yang ngono. Setiap kali saya sekolah, saya tidak dikasih uang jajan. Halo semuanya, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. By the way, yang nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mungkin dalam kondisi nggak baik-baik aja nih, tetap semangat ya, don't give up. Well, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sosok TikTokers yang bernama Darlene. Jadi baru-baru ini banyak banget nih dari netizen yang mengatakan bahwa Darlene itu lebih cocok menjadi adik angkatnya Dr. Richard ketimbang Farel Aditya. Lantas kenapa seperti itu dan siapakah sosok Darlene sebenarnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Darlene Wahyudi merupakan seorang pelajar yang kadang-kadang akan menggantikan posisi Farel Aditya sebagai penerima beasiswa sekaligus adik angkat Dr. Richard Lee. Sebelumnya, Dr. Richard Lee membantu salah seorang TikTokers yang bernama Farel Aditya, mulai dari segi pendidikan hingga membayarkan hutang-hutangnya. Bahkan tidak hanya membantu saja, namun Dr. Richard juga mengatakan bahwa Farel Aditya itu adalah adik angkatnya. Tapi teman-teman, sangat disayangkan dan juga tidak disangka-sangka bahwa di saat semua kebutuhan sudah terpenuhi, Farel Aditya malah mengundurkan diri. Dan ini juga membuat banyak orang kecewa banget. Tidak hanya Dr. Richard, tapi netizen-netizen lain yang dari awal sudah memberikan support kepada Farel itu juga turut merasakan kecewa. Dan setelah Farel Aditya mundur, Dr. Richard Lee membuka kesempatan beasiswa lagi bagi anak-anak yang akan dipilihnya melalui penyaringan yang lebih selektif. Dan berdasarkan pantauan Mimin nih, itu udah banyak banget dari netizen-netizen yang juga sudah mengikuti sayembara tersebut. Tapi jujur, aku belum cek siapa yang memenangkan sayembara itu. Apakah sudah diumumkan atau belum ya? Buat teman-teman yang tahu informasinya, nanti bagikan ya sama kita di kolom komentar. Di sisi lain, banyak banget dari warganet yang merekomendasikan Darlene kepada Dr. Richard untuk dapat menerima beasiswa sekaligus dijadikan adik angkatnya Dr. Richard. Lantas, mengapa banyak netizen yang berpendapat seperti itu? Usut punya usut, hal itu dikarenakan sang TikTokers menarik perhatian publik dengan konten-kontennya yang menginspirasi. Serta ia juga punya sikap yang ramah dan juga humoris. Meskipun punya keadaan yang terbilang cukup sederhana, Darlene tetap berusaha mencukupi kehidupannya dan juga semangat untuk bersekolah. Dan hal-hal inilah yang membuat netizen menilai bahwa Darlene lebih pantas mendapatkan bantuan ketimbang Farel Aditya. Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Yuk mari kita lihat. Yang pertama ada yang komen, Dr. Richard kenapa ya nggak angkat Darlene jadi adiknya? Ngejalanin semuanya kelihatan ikhlas, lucu, pinter ngedit video juga. Dr. Richard lebih bagus bantu yang ini sih daripada yang ngono. Seharusnya Darlene nih yang diundang ke TV-TV. Sebenarnya aku lebih duluan lihat anak ini tulus gitu. Nah, tau Farel pas udah diangkat dokter, pas lihat wajahnya kelihatan banget dari awal. Benar kejadian gitu. Dr. Richard harusnya bantu Darlene sih. Dr. Richard Lee, mending dia aja daripada Farel. Dan pada akhirnya Dr. Richard mendengarkan bagaimana suara-suara hati para netizen. Sang dokter pun lantas mengundang Darlene nih untuk hadir sebagai bintang tamu di podcastnya. Pada kesempatan itu, Dr. Richard bertanya nih kepada Darlene, apa sih yang lebih penting antara sekolah atau TikToknya? Darlene pun mengaku bahwa ia lebih menganggap penting sekolah ketimbang TikTok. Lebih lanjut, ia mengatakan, ya sekolah dong, karena sekolah itu kan tujuan utama. Darlene pengennya jadi chef, pengen punya perusahaan makanan sama passion. Dr. Richard kembali bertanya nih, bagaimana misalnya ia menyekolahkan Darlene untuk menjadi chef. Darlene pun menjawab bahwa dirinya memang tidak pernah menolak bantuan dari orang lain dalam bentuk apapun. Sebenarnya kayak gini dok, Darlene itu nggak pernah menolak bantuan dari orang lain, uluran tangan dari orang lain, apapun itu pemberiannya, Darlene selalu menerima yang dikasih orang lain. Jawab dari Darlene lebih lanjut. Ketika Dr. Richard memberitahu Darlene seandainya ia menyekolahkan Darlene nih untuk menjadi chef dengan syarat Darlene harus menyerahkan TikToknya, Darlene dengan yakin dan juga mantap menjawab bahwa dia bersedia. Cuma Darlene tuh yang penting gak merubah apapun yang sudah ada di diri Darlene. Karena Darlene yang sekarang itu berkat Darlene yang dulu, berkat Darlene yang jualan. Pernyataan Darlene ini pun mendapat respon yang ramai dari para netizen. Banyak yang menganggap bahwa Darlene merupakan sosok yang akan sukses nantinya. Lantas, siapakah sosok Darlene? Darlene sendiri lahir dengan nama Darlene Ilham Wahyudi. Saat ini ia berusia 17 tahun dan ia berasal dari Pandeglang, Banten. Darlene sendiri merupakan seorang siswa di MAN 4 Pandeglang yang kini tengah duduk di bangku kelas 11. Diketahui, Darlene adalah anak pertama dari 2 bersaudara, yang mana adiknya saat ini masih berusia 7 tahun. Dalam kisahnya yang menginspirasi banyak orang, terungkap nih bahwa Darlene Ilham Wahyudi hidup dengan latar belakang keluarga yang cukup sederhana. Ayah Darlene bekerja sebagai seorang buruh pembuat arang dan juga merantau ke Depok untuk mencari nafkah. Sementara untuk ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan juga keluarga. Darlene sendiri tinggal di rumahnya sendiri yang terletak di samping rumah neneknya. Darlene lebih lanjut menceritakan,
Orang tua saya kena musibah, usahanya hampir bangkrut. Setiap kali saya sekolah, saya tidak dikasih uang jajan. Dan pada akhirnya saya berpikir, gimana kalau jualan aja supaya bisa jajan kayak orang-orang. Selepas MTS, Darlene pun menjual kelinci peliharanya untuk menjadi modal usaha. Akhirnya saya menjual kelinci-kelinci yang saya pelihara untuk dijadikan modal setelah lulus MTS. Saya masuk MAN dan juga langsung jualan. Alhamdulillah saya sekarang bisa jajan. Kata Darlene lebih lanjut. Darlene mengaku selama di sekolahnya dia berjualan dengan 6 menu seperti basreng, bakpao, donat, otak-otak, cendil, dan corndog. Dirinya juga mengaku kalau dialah yang membuat menu tersebut secara otodidak dan juga bertanya sama ibunya. Darlene juga mengungkap bagaimana perkembangan jualannya yang kadang laris dan juga kadang sepi. Ia pun menceritakan paling besar pernah sampai Rp100.000 dan itu ngerasa bahagia banget. Pernah juga cuma dapat untung Rp30.000 karena enggak habis. Keuntungan hasil jualan Darlene ini pun sebagian ditabung dan sebagian untuk keperluan sehari-hari. Salah satu hal yang menarik perhatian publik adalah bagaimana semangat dari seorang Darlene dalam berjualan kue sambil bersekolah. Darlene memulai usaha berjualan kue sejak masih bersekolah di tingkat SD, sehingga jiwa bisnisnya juga muncul sejak kecil. Ia rela bangun jam 1 pagi setiap harinya untuk membuat berbagai macam kue dan jajanan yang kemudian dia jual di sekolahnya. Alasannya sih sederhana, ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tabungan untuk kuliah di masa yang akan datang. Meskipun masih muda banget nih, Darlene itu merasa punya tanggung jawab besar terhadap adiknya dan dirinya sendiri. Sebagai anak sulung, Darlene merasa perlu untuk berusaha menjaga dan menghidupi dirinya dan adiknya. Tidak hanya mendapatkan apresiasi dari rekan-rekan sebayanya, tetapi kisah inspiratif Darlene juga menarik perhatian publik secara luas. Bupati Pandeglang yakni Ibu Haja Irna Narulita memberikan dukungan dan apresiasi kepada Darlene dikarenakan bagaimana kisah inspiratifnya. Bahkan perwakilan dari Bupati secara simbolis memberikan bantuan dan juga pesan dukungan kepada Darlene dalam sebuah acara. Walaupun dirinya harus berdagang di sela-sela waktu belajarnya, ia juga tetap mengutamakan pendidikan atau akademiknya. Ia bahkan tetap aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Kisah perjuangan Darlene yang menginspirasi tidak hanya memikat publik, tetapi juga mendapatkan perhatian dari selebriti terkenal di media sosial. Misalnya ada Raffi Ahmad, Farida Nurhan, Empo Alpa, Irfan Hakim, Cut Keke, hingga Penny Rose. Salah satu konten kreator yakni Farida Nurhan atau Omay bahkan memberikan bantuan peralatan masak untuk membantu Darlene dalam usahanya perjualan. Darlene juga bercita-cita untuk menciptakan brand miliknya sendiri yang akan ia beri nama Kresek Kehidupan. Lantas, bagaimanakah pendapat kalian tentang kisah inspiratif dari Darlene? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well teman-teman, topik tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video, tentunya dengan informasi yang lebih hangat dari video hari ini. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan jika ada salah-salah informasi, mohon banget koreksi dari kalian semua. Oke, nanti koreksi ya di kolom komentar supaya kalian nggak ketinggalan informasi apapun nih atau nggak mau jadi orang yang kudet. Langsung aja subscribe ya YouTube ini sekarang juga. See you next time and goodbye. Selamat beraktivitas ya teman-teman.